Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 14, menyingkirkan Ryan sebagai agen umum. Beberapa saat yang lalu, Nyonya Tua Camden baru saja menghasut para tokoh berpengaruh di Orlando untuk memastikan bahwa Jordan tidak akan punya sarana untuk hidup di masa depan. Detik berikutnya, dia memintanya untuk tinggal untuk makan siang. Hal itu membuat banyak orang bingung dengan perilakunya. Akan tetapi, Victoria dapat melihat betapa cerdiknya tindakan Nyonya Tua Camden, dan ada sedikit kekaguman di matanya. Apakah itu wortel dan tongkat? Jelas tidak sesederhana itu. Nyonya Tua Camden baru saja membangun dominasinya, dan dia menghalangi jalan Jordan di masa depan karena dia telah memukuli cucunya. Dia mengizinkan Jordan menghadiri pesta ulang tahun karena dia masih menantu keluarga Camden. Karena dia masih berstatus suami cucunya, dia harus mematuhi peraturan dan tetap menghadiri pesta. Jordan tidak membantah dan hanya duduk bersama di meja yang sama dengan Hailey, Drew, dan cucu-cucu lain dari Nyonya Tua Camden. Tentu saja ada banyak kamar pribadi yang mewah di hotel tersebut. Namun, Nyonya Camden tua lebih suka jamuan makan yang meriah dan mengatur agar diadakan di aula utama. Drew memandang Jordan yang duduk di sebelahnya dan merasa amat marah. Jordan, makanan ini adalah makanan terakhir yang bisa kamu makan di Orlando. Sebaiknya kamu makan lebih banyak selagi bisa karena kamu mungkin tidak akan mampu membeli roti kukus di masa mendatang. Hahaha. Adik perempuan Drew, Ellie, juga menimpali, Kak, kamu melebih-lebihkan. Bagaimana mungkin dia bahkan tidak mampu membeli roti kukus? Dia bisa saja menjadi pengemis. Drew tertawa terbahak-bahak. Adikku benar. Kau bisa menjadi pengemis. Kami akan mengizinkanmu menjadi pengemis, hahaha. Jordan sudah lama terbiasa dengan ejekan Drew dan karenanya, tidak merasakan apa-apa pada saat ini. Namun, seruan tiba-tiba Ellie membuat Jordan meliriknya. Ellie adalah sepupu ipar Jordan. Meskipun tidak secantik Hailey, dia dikenal karena bentuk tubuhnya yang luar biasa di Orlando. Karena permusuhan antara Hailey dan Ellie, Jordan jarang berinteraksi dengan Ellie. Melihat Jordan terdiam setelah dia mengejeknya, Drew mengambil segelas anggur dan berjalan menuju Ryan yang duduk di sebelahnya. Tuan Dun, terima kasih banyak atas apa yang telah Anda lakukan hari ini. Adegan Anda membuat Jordan menanggalkan pakaiannya di luar sana terlalu klasik. Seolah-olah Anda sedang mendisiplinkan seekor anjing. Ryan tersenyum dan bersulang dengan Drew. Tuan Camden, Anda terlalu sopan. Jika saya tahu sebelumnya, saya akan meminta Anda untuk merekam video terlebih dahulu. Saat Anda bosan, Anda dapat menontonnya dan bersantai sejenak. Hahaha, Tuan Dun, Anda benar. Kita seharusnya merekam adegan itu. Kata Drew sambil tertawa keras seolah dia takut Jordan tidak mendengarnya. Jordan melirik ke arah Ryan, yang memperhatikannya dan langsung membentak. Apa yang kamu lihat? Kalau kamu berani melamar pekerjaan di perusahaan pengirimanku di masa depan, aku akan mematahkan kakimu. Mata Jordan penuh dengan niat membunuh. Ia merasa harus segera menyingkirkan Ryan. Jordan mengangkat telepon dan menghubungi kepala pelayan keluarga Stelle, Butler Frank. Kakek Jordan secara khusus mengatur agar Butler Frank membantu Jordan dalam misinya. Sebelumnya, dialah yang memberitahu Jordan bahwa misinya sebagai menantu yang tinggal serumah telah berakhir dan dia dapat mengambil peran sebagai Presiden S Corporation. Tuan. Butler Frank segera menjawab panggilan itu. Jordan berkata, ada seorang pemilik usaha pengantaran makanan yang selalu ingin mengundang kakekku makan malam. Siapa namanya? Butler Frank menjawab, maksud Anda James Willis, CEO Uber Eats Delivery. Orlando berkata, ya, dia. Hubungi dia dan beritahu dia untuk mencabut prosi Orlando dari Uber Eats Delivery. Hailey dan Ellie, yang duduk di meja yang sama dengan Jordan dan Ryan, Victoria, dan yang lainnya di meja berikutnya semuanya tercengang ketika mereka mendengar kata-katanya. Butler Frank berkata, baiklah, dia selalu ingin mengenal Tuan Stelle Senior. Dia pasti akan senang jika bisa melaksanakan instruksi Anda. Sebenarnya, kekayaannya sekarang lebih dari 10 miliar dolar dan memenuhi syarat untuk makan bersama Tuan Stelle Senior. Jordan berkata, ya, anak ini telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Aturlah agar dia bertemu denganku suatu hari nanti. Aku akan mentraktirnya makan. Setelah mengatakan itu, Jordan menutup telepon. Terjadi hening sejenak di tempat tersebut. Sesaat kemudian. Hahaha. Drew tertawa sangat keras hingga luka di wajahnya tampak membesar. Hahaha, lucu sekali, Jordan. Apa yang kau lakukan? Mencabut kuasa hukum Ten Dun. Kau pikir kau siapa? Ryan tertawa dan bertanya, Pang, kamu harus mempertimbangkan waktu dan tempat, bahkan jika kamu ingin meniup trompetmu. Apa gunanya berpura-pura di sini? Siapa yang akan tertipu oleh orang desa sepertimu? Kakekmu adalah seorang petani sementara Ten Willis memiliki kekayaan miliaran dolar.
Mengapa dia mengundang kakekmu untuk makan malam? Kau hidup dalam mimpi. Dengan ekspresi jijik, Hailey mengejek, sungguh menjijikkan. Kalau kamu tidak kompeten, ya sudahlah. Kenapa kamu harus berpura-pura? Victoria adalah satu-satunya yang menatap Jordan dengan ekspresi tegas. Tanpa berkata apa-apa, Jordan mengambil sumpitnya dan mengambil beberapa makanan pembuka. Setelah sekitar 6 menit, telepon seluler Ryan mulai berdering. Melihat tanda panggilan masuk, Ryan dengan bersemangat meletakkan peralatan makannya, menyeka tangannya, dan menjawab panggilan itu. Halo, Tuan Willis. Mendengar bahwa yang menelepon adalah Tuan Willis, keluarga Camden, Victoria, dan yang lainnya menoleh dan meminta semua orang untuk tetap diam. Dalam beberapa tahun terakhir, industri makanan siap saji sedang berkembang pesat. James Willis juga menjadi pengusaha pemula dengan kekayaan lebih dari 10 miliar dolar. Orang-orang yang hadir semuanya adalah tokoh-tokoh kaya di Orlando yang ingin memanfaatkan Ryan untuk berteman dengan James. Ryan berkata dengan gembira, Tuan Willis, saya berencana untuk menghubungi Anda dalam 2 hari ke depan untuk membahas pembaruan kontrak. James berkata, saya menelepon khusus untuk memberitahu Anda bahwa kuasa hukum Anda di Orlando telah dicabut.